عليه وسلم الدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وصحبه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما ووسع لنا برزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونه واجعلنا واجها في الدين والدنيا والآخرة من المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما من الزوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك الشكر ولك المنة ولك الشرف وعلى كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله عليه وسلم Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan daripada pelajaran kita kitab Irsyadul Ikhwan. Keterangan-keterangan yang lalu dikatakan bahwasannya di abad ke-10 ulama terakhir yang mengharamkan daripada mengkonsumsi kopi itu adalah Syekh Muhammad bin Umar bin Sultan Al-Hanafi, yang mana beliau termasuk mufti di negeri Syam, dan juga Syekh Ahmad bin Abdul Haq As-Sanbati yang bermazhab Syafi'i. Nah, inilah ulama terakhir yang mengharamkan kopi. Lalu nazam yang berikut ini, an sahibil ubabi qala innaha la tuzilul aqla wa kun muntabiha. Mereka ulama yang mengharamkan kopi ini tadi beranggapan bahwasanya minum kopi itu bisa menimbulkan mudharat. Nah, ini dibantah, dibantah oleh Sahibul Ubab. Sahibul Ubab ini yang menyusun kitab Al-Ubab, yaitu Syekh Ahmad bin Umar Al-Muzajjad. Kata beliau, qala innaha la tuzilul aqla wa kun muntabiha wa tusilun nasyatati bal khatiri ma'adamil insya'i lid-darari bal rubbama kana ma'unatan ala ziyadatil amali khud muhassala fatajaha anna lizaka hukmahu fa in wujida ta'atan amaluhu. Qala berkata Sahibul Ubab. Sahibul Ubab ini berarti Syekh Ahmad bin Umar Al-Muzajjad. Kata beliau, innaha, bahwa sesungguhnya qahwa, kopi itu la tuzilu al-aqla. Kopi itu tidak bisa menghilangkan akal. Dalam arti wong yang minum kopi tidak akan mungkin mabuk. Wakun muntabihan, atau seisan hendaklah kamu muntabih, orang yang memperhatikan, maksudnya memperhatikan pendapatnya Sahibul Ubab ini yang menyatakan bahwasanya kopi itu tidaklah menghilangkan akal. Watuhsilu, dan dengan kopi ini bisa menghasilkan an-nasyaq, semangat, tibal khatiri, dan juga baiknya akal, ma'adamil insya, disertai dengan tidak adanya efek atau timbul lid dorori, bahaya. Bal rubbama kana, bahkan terkadang adonyo minum kopi itu ma'unatan, bisa jadi sebagai penolong
ala ziyadatil amali untuk menambah amal. Khud ambillah kaulan pendapat. Khud kaulan maksudnya ambillah pendapat yang membolehkan kopi muhassalah. Wattajah maka itulah pendapat yang terpilih. Analizaka hukmahu bahwa sesungguhnya apa yang telah disebutkan tadi, keterangan sudah disebutkan tentang masalah kopi tadi, hukmahu punya hukum tersendiri. Wa in wujida ta'atan amalu, dan jikalau didapati dari orang yang meminum kopi amaluhu ta'atan, dengan dia minum kopi ini sebagai wasilah lantaran penghantar untuk dia supaya menjalankan ketaatan, maka hukum kopi itu pun menjadi sebagai jalan untuk menuju ketaatan. Nah, sarahnya qala berkata Syekh Al-Qadi Ahmad bin Umar Al-Muzajjad, innaha bahwa sesungguhnya kopi ail qahwa yakni kopi la tuzilul aqla, kopi itu tidaklah menghilangkan akal. Wakun muntabiha, wakun hendaknya engkau di sini kita yang mempelajari kitab ini, muntabihan orang yang memperhatikan ala hadzal mangkul atas pendapat yang dikutip atau yang diambil, pendapat yang diucapkan daripada Syekh Al-Qadi Ahmad bin Umar Al-Muzajjad bahwasanya kopi ini tidaklah menghilangkan akal. Wa ibaratuhu, adapun ibarat mankul, ibarat pendapat yang diambil li Romli yang dimiliki oleh Imam Romli, rasanya apa? Beliau mengatakan summa ra'aitu, kemudian aku melihat fatwa li ba'dil ulama il Yaman, aku melihat fatwa dari sebagian ulama Yaman, wahwa fatwanya itu yaitu dari siapa? Al-Qadi Ahmad bin Umar Al-Muzajjad. Kata beliau annaha bahwasanya kopi la tughayyirul aqla, kopi itu tidaklah merubah akal. Dalam arti wong yang minum kopi tidak menyebabkan dia menjadi mabuk. Wa innama yuhassilu bizalika, dan sesungguhnya hasil dengan sebab kita minum kopi syurbiha nasyatun, bisa menjadikan semangat, watibu khotirin, dan bagusnya akal, la yansha anhu doror, dan kopi itu tidak menimbulkan bahaya, efeknya tidak sampai menimbulkan bahaya. Bal rubbama kana ma'unah, bahkan dengan adanya nasyat watibul khatir, dengan adanya semangat dan bagusnya akal disebabkan minum kopi ini tadi, itu ma'unatan, bisa dijadikan sarana sebagai penolong ala ziyadatil amal, untuk membantu menambah amal. Wayat tajih, maka ambillah pendapat ini. Jadi ambillah pendapat yang terpilih ini, annalaha hukmuhu, bahwasanya kopi itu sendiri mempunyai hukum sesuai dengan kondisinya, keadaannya. Fa in kana zalikal amalu ta'atan fatanawaluha ta'atun, bila mana amal perbuatan amal atau perbuatan yang dilakukan dengan sarana kita minum kopi, tujuannya untuk apa? Aku minum kopi supaya baca melek, supaya baca begadang, akhirnya aku baca mutolaah kitab, aku baca berzikir, aku baca maca Quran.
kana zalikal amalu ta'atan fatanawaluha ta'atan. Maka minum kopi tersebut juga dianggap sebagai ketaatan. Wasilah kita minum kopi ini tadi juga dianggap sebagai taat. Kalau seandainya tujuan meminum kopi tadi untuk bisa melakukan ketaatan. Au mubahan pamubahun, atau meminum kopi ini untuk suatu perkara yang mubah. Dengan minum kopi ini tadi pengen ngobrol ya, bareng keluarga, bareng kawan, suatu hal yang mubah, maka hukum kopi tadi juga dihukumi mubah. Karena apa? Dalam kaidah fikih ada istilah fa inna lil wasail hukmul maqasid. Setiap wasilah, setiap perantara itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Setiap penghantar itu mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Salat hukumnya wajib. Penghantar salat apa? Wudu. Kalau sholat wajib maka wudhu juga hukumnya wajib. Belajar hukumnya wajib. Tidak Dengan kita datang ke majelis, perantara kendaraan juga jadi milik wajib. Minum kopi juga mah itu. Tujuannya apa? Supaya pacak melek tadi, supaya ada semangat, supaya akal pikirannya terbuka. Bahasanya apa? Doping, booster. Booster. Nah, hukumnya itu sesuai dengan tujuannya. Jadi kaidah fikih itu lil wasail hukmul maqasid. Setiap perantara itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Kalau tujuannya ini perkara yang boleh, maka hukumnya juga boleh. Kalau tujuannya perkara yang wajib, maka hukumnya juga wajib. Waqad naqala Asy-Syaikh Ibnu Hajar, dan sungguh telah mengutip Syekh Ibnu Hajar liba disikoh kepada sebagian ulama terpercaya Al-Abadili yang memiliki kemuliaan, kama zakarahu, sebagaimana keterangan yang beliau sebutkan, huwa di dalam keterangan itu fihi fi syahril ubab, keterangan yang ada di dalam syarah kitab Al-Ubab, an syaikhihi, dari gurunya Syekh Ibnu Hajar, Syekhul Islam. Syekhul Islam ini adalah gelar ulama yang sudah sangat terkenal. Yang dimaksud di sini berarti siapa? Syekh Abu Zakaria Yahya Al-Ansori. Syekh Abu Zakaria Yahya Al-Ansori, Syekhul Islam, gurunya Syekh Ibnu Hajar. Annahu kana yashribuha, gurunya Syekh Ibnu Hajar ini, Syekhul Islam, Syekh Abu Zakaria Al-Ansori ini adalah seorang ulama yang suka mengkonsumsi kopi. Tujuannya lil basur, untuk sarana kesembuhan penyakit apa? Wasir, basur. Wa anna zalikal mukhbir kana yahduruha li syekh, dan bahwasanya orang yang mengkhabarkan bahwasanya kopi ini bisa jadi sarana untuk kesembuhan penyakit wasir, ini orang yang mengkhabarkan ini selalu menyuguhkan kopi di hadapan beliau. Yahduruha li syekh, lizalika, untuk kesembuhan penyakit wasir. Nah, ini menurut ada seseorang yang mengatakan bahwasanya kopi ini bisa menghilangkan penyakit wasir. Lalu dihidangkanlah, disuguhkanlah kepada Syekh Abu Zakaria Al-Ansori.
Jadi beliau minum kopi tujuannya untuk menghilangkan penyakit wasiat. Wa annahu qila, bahkan bahwasanya dikatakan kepada Syekh, pernah suatu ketika Syekh Abu Zakaria Al-Ansari ini diomongkan seperti ini. Inna minan nasi man yas'umu iskaroha. Sesungguhnya di antara manusia ada seseorang yang mengklaim bahwa kopi itu bisa memabukkan. Kopi itu termasuk hal yang bisa memabukkan. Fasaffaha zalikal qaul. Ketika Syekhul Islam dikatakan seperti itu, atau wong ngomongkan bahwasanya kopi ini suatu hal yang bisa memabukkan, maka beliau jawab, pasaf fi hazalikal qaul. Beliau membodohkan, menganggap orang yang mengatakan bahwasanya kopi itu memabukkan, beliau anggap orang yang bodoh. Wasyana'a ala qailihi, bahkan beliau mencela orang yang mengatakan bahwasanya kopi itu memabukkan. Seorang Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansari mengatakan, kalau seandainya ada wong yang mengatakan bahwa kopi itu memabukkan, katakanlah bahwasanya wong itu bodoh. Walihaza, oleh karena itu asyara an-nazim, maka di sini Seisan sebagai penyusun nazam memberikan isyarah biqaulihi dengan ucapannya wa innaha tuhsilun nasya'at, bahwasanya dengan kopi itu bisa menghasilkan rasa semangat, watibal khatiri, dan bagusnya akal. Ma' bisukunil ain, lafad ma'a dengan disukun ain, karena darurat nazam maka ainnya disukun, harusnya ma'a ada bil insya, tapi karena dalam bentuk manzumah ma' ainnya disukun, disertai dengan tanpa adanya insya'ud darar, tanpa menimbulkan mudarat, menghasilkan semangat dan bagusnya akal. Maksudnya lemak berpikir. Nah, kalau minum kopi itu membuat kita lemak berpikir tanpa membuat mudarat. Tanbih, di sini ada peringatan, warning, qaulun nazim, ucapan Seisan, tuhsil. Tuhsil itu asalnya tuhasil. Ya. Tuhasil. Hassala tuhassilu wasallam. Nah, lafaz tuhasil di sini beliau tulis dengan kalimat tuhsil. Tuhasil jadi tuhsil. Haknya tadi di fathah lalu kok disukun. Ngapa kok seperti itu? Bidomit ta'i wa kasri shad, dengan didomah ta' dan kasrohnya shad. Minat tahsil, dari kosakata tahsil. Hassala tuhasilu tahsilan. Lakin fihuna bisukunil ha, akan tetapi dalam manzumah di sini dengan disukun ha. Haknya kok disukun, bukan tuhasil tapi kok tuhsil. Nah, kenapa kok bukan tuhasil? Lil wazni, karena untuk menyesuaikan wazan. Jadi kalau dalam bentuk nazoma yang seharusnya dibaca fathah terus kok disukun, nah ini kalau dalam bentuk nazoma ini diperbolehkan karena darurat nazom. Kalau seandainya dia menurut sesuai dengan gramatika Arab, menurut dengan nahwu sorof, agak not dalam baharnya tidak ketemu. Nah, di sini kan baharnya bahar rojas, mengikuti wazan mustaqilun. Wa fa'iluhu, sedangkan fa'ilnya, fa'il daripada tuhsil itu raji'un lil qahwa, kembali kepada qahwa. Tuhsil jadi tuhasil, yang menghasilkan itu apa? Kopi. Nah, kopi itu menghasilkan apa? Menghasilkan nasyad. Kaso.
Bal rubbama kana syurbuha, bahkan terkadang dengan adanya meminum kopi itu ma'unan, bisa jadi sarana pembantu atau sarana pertolongan ala ziyadatil amali, untuk membantu menambah amal. Jadi sesu tadinya tadi nak begawi, nak beramal, dengan adanya kopi jadi timbul semangat. Khud, maka kata Syekh Ihsan, khud, ambillah kaulan pendapat muhassalah yang diambil min sahibil ubabi al-mazkur, dari seorang ulama yang memiliki kitab Al-Ubab. Siapa tadi? Syekh Ahmad bin Umar Al-Muzajjah, pendapat beliau. Fataji, karena itulah pendapat yang terpilih minal aqwali, daripada beberapa pendapat. Anna lizakal mazkur minal qahwai hukmahu, bahwasanya bagi qahwa, bagi kopi yang telah disebutkan tadi keterangannya, hukumnya itu hukmuhu, memiliki hukum tersendiri, hukmul di dalam amal atau di dalam menggunakannya. Lapat hukmahu wa huwa bin nasbi, kenapa dibaca nasab? Ismun, karena hukma menjadi ismunnya anna muakhar, isimnya inna yang diakhirkan. Anna lizaka hukmah, dibaca nasab karena menjadi isimnya inna. Kan inna itu kan mempunyai faedah tansibul isma wa tarfaul khobar, menasabkan isim dan merofakkan khobar. Makanya dia dibaca hukmah. Wal majruru khobaruha, sementara lizaka itu menjadi khobarnya inna. Lizaka itu menjadi khobarnya inna. Anna lizaka muqaddaman, khobar yang mendahului isimnya, ala haddi qaulil Hariri, menurut pendapatnya Imam Abul Qasim bin Ali Al-Hariri yang mengarang kitab Minhatul I'rab. Wala taqaddama khabarul hurufi ila ma'al madruri waz-zurufi. Khabar itu tidak boleh mendahului huruf, kecuali bila mana disertai dengan huruf yang dijarkan atau huruf yang dizorob, ada zorobnya. Ini kaidah dalam ilmu nahwu. Fa in wujida min syaribiha ta'atan li ajliha amaluhu, dan bila didapati dari orang yang meminum kopi ta'atan, dari minum kopi timbul ketaatan, di ajliha, karena minum kopi, amaluhu, maka amal yang dilakukan itu menjadi, ya dihukumnya dianggap sebagai ketaatan. Amaluhu itu naibul fa'il, jadi naibul fa'il lafad wujida. Karena tanawuluhu laha kazalik, maka memperoleh kopi hukumnya sama seperti tujuannya. Jadi kalau tujuannya baik, ya minum kopi jadi milu baik. Kadzalika kama asyara biqauli, sebagaimana yang telah diisyarakan oleh Syekh Ihsan melalui ucapan beliau, panailuhu laha ta'atun fafhamu au mubahan fa mubahun annahum qalu fa in lil wasailiyah yu'talaha hukmul maqasidiyah. Usaha untuk memperoleh usahanya si minum kopi, orang yang meminum kopi, untuk memperoleh laha kopi, ta'atan, untuk ketaatan, maka hukum dia minum kopi juga sebagai ketaatan. Fafhamu, maka pahamilah. Au mubahan, adapun usaha seseorang yang minum kopi untuk perkara yang mubah, maka hukum dia minum kopi juga ikut mubah.
pamubahun. Annahum bahwasanya ulama qalu mengatakan fa inna lil wasailiyati yu'talaha hukmul maqasidiyah. Karena sesungguhnya setiap perantara, setiap penghantar itu diberikan hukum yang sama sebagaimana tujuan. Jadi fanailuhu laha ta'ah fafhamu an wajada mubahan fahuwa mubah. Kita minum kopi untuk supaya kita menjalankan sesuatu, untuk supaya kita bisa melakukan ketaatan, maka minum kopi pun dihukum sebagai memenuhi ketaatan. Fafhamu maka pahamilah. Awajada mubahan, kita minum kopi untuk perkara yang mubah, fahuwa mubahun, maka hukum minum kopi itu sendiri jadi mubah. Ala annahum qalu, karena sesungguhnya ulama ngatakan fa inna lil wasaliyati yu'talaha hukmul maqasidiyah, karena sesungguhnya setiap sarana itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Fa in qasata lil i'ana ala qurba, jikalau engkau bertujuan minum kopi tadi sebagai pertolonganmu, sebagai pertolongan sarana membantu kurbah untuk bisa menekankan diri kepada Allah, kanat kurbah, maka minum kopi pun dihukumi sebagai pendekatan diri kepada Allah. Au mubahin kanat mubahan, atau minum kopi untuk perkara yang mubah kanat mubahan, maka hukum minum kopi itu sendiri jadi mubah. Au makruhin kanat makruhatan, bila mana minum kopi untuk perkara yang makruh, maka hukum minum kopi juga jadi makruh. Au haramin kanat muharramatan, atau seandainya minum kopi untuk perkara yang haram, maka hukum minum kopi itu sendiri jadi juga haram. Jadi tinggal tergantung tujuannya apa. Wa fi akhiril babil awali yuzkaru ba'du khwasil qahwa, maka di akhir bab yang pertama ini telah disebutkan sebagian daripada khasiat meminum kopi, mulakhasan yang disebutkan secara ringkas. Min tafsiratil ikhwan, dari kitab tafsiratul ikhwan lil alamah Syekh Muhammad At-Tarabisi Al-Hababi, yang dimiliki oleh Syekh Muhammad Tarabisi Al-Halabi. Wa aqulu, maka aku berkata, walaha, kopi memiliki ail qahwa khwasun, memiliki khasiat kasiratun yang sangat banyak. Kuliyatul i'tibari, secara keseluruhan kopi itu tufidu ba'dhan, dalam sebagian memberikan manfaat, wa tadurru bil ba'dil al-akhar, dalam sebagian yang lain memberikan mudarat. Jadi tidak sepenuhnya memberikan manfaat dan tidak sepenuhnya memberikan mudarat, tergantung kondisi yang meminum kopi. Wa tusyrabu 'alal ghalibi maqliyatan ba'da samqiha, kopi diminum pada umumnya makliyatan, setelah digoreng, ba'da samqiha, setelah digoreng, habis itu dia apa? Ayak sangrai, disangrai, ba'da samqiha. Wa qad tunsabu ya bisatan, dan terkadang juga ditumbuk, dihancurkan, dihaluskan, ya bisatan, dalam keadaan kering. Wa hiya fi kullin minal halataini at-tasiru al-atizikuha. Nah, dalam dua keadaan ini, setelah disangrai, setelah dihancurkan, itu mempunyai dampak taksirat al-ati yang akan disebutkan, al-ati zikruha, yang akan disebutkan manfaatnya apa. Al-awal, nah ini yang pertama, annaha, bahwasanya sesungguhnya kopi tunabbih qawiyat dima, manfaatnya yang pertama, kopi itu membangkitkan kekuatan daya pikir, tunabbih qawiyat dima wa ghairiha, dan selainnya. Fataj'alul hiddah fi zihni, maka kopi bisa menjadikan ketajaman di dalam berpikir. Nah, alangkah bagusnya kalau kopi ini
dikonsumsi bagi wong yang galak berpikir, bukan yang hobinya ngopi, nongka, nongki. Karena kopi ini bisa jadi wasilah penghantar bagi wong yang galak berpikir. Karena ada doping tadi, bisa menimbulkan semangat. Wattaraki fil fikri, dan bisa meningkatkan daya fikir, wasyiddata tanabbuhi, dan kuat perhatiannya. Bizzakirati, di dalam ingatannya. Wal hakimati, dan daya pikirnya, minal qawiyyi al aqliyati, daripada kekuatan akalnya, al basirati, yang berpikir, wasami'ati, dan mendengar. Wa baqiyatil hawasil khamsi, dan juga bagus untuk panca indera yang lima. Jadi berfungsi kalau minum kopi ini tadi, matanya, telinganya, mulutnya, hidungnya. Fatanaffasa ba'dal humul, bahkan kopi itu bisa membuat gairah setelah lemas humul. Setelah tak berdaya, begitu minum kopi timbul semangat. Itu pendapat yang pertama, manfaat yang pertama. Wasani, manfaat yang kedua, annaha tuqallil an-nauma fil ashas. Kopi ini bisa menyebabkan tahan kantuk, membuat orang itu tidak mengantuk, fil ashasi, pada beberapa orang, ghairul mu'tadin, yang tidak biasa tadi, yang tidak biasa minum kopi. Kalau yang sudah terbiasa percaya kami, ya nak tidur masalah. Tapi kalau yang tidak terbiasa, ini bisa menyebabkan ia menahan rasa kantuknya, susah tidur. Pendapat yang kedua. Pendapat yang manfaat yang ketiga, wasalis annaha tuhdis ta'sirati asabiyati maudi'atin fil ismil mari, bisa menimbulkan dampak-dampak syaraf yang terletak di dalam pernapasan. Wa kullu hadhihi zuwahiri tusyahidu 'ala sawa, dampak pada syaraf, pada syaraf di dalam pernapasan. Nah, wa kullu hadhihi zuwahiri, dan dampak-dampak yang sudah terlihat ini itu bisa disaksikan 'ala sawa'i fi kullil jinsi, dalam setiap jenis sama dampaknya, baik laki-laki rijal wan nisa'i maupun perempuan. Kalau minum kopi dampaknya efek sampingnya seperti itu. Wa kullama tada insanu ala syurbiha, dan terkadang orang yang membiasakan minum kopi, qalla ta'siruha, maka dampaknya tidak pula banyak, dikit. Fazahara min zalika annal qahwata tufidu katsiran min asabil asyghulil aqliyah. Nah, kesimpulannya annal qahwata tufidu katsiran, bahwasanya kopi itu mempunyai manfaat yang banyak, min asabil asyghulil aqliyah, manfaat yang banyak bagi wong yang mempunyai kesibukan dengan akalnya. Jadi bagi wong yang memang galak berpikir, para santri, nah, itu cocok minum kopi. Indama turidu tanbiha afkarihi, yang mana dia menginginkan untuk membangkitkan pikiran mereka. Seperti apa? Kasyu'ara, seperti para penyair, dengan dia minum kopi kayak terinspirasi untuk membuat syair-syair yang baik, syair-syair yang bagus. Wal muallifin, cocok juga bagi para penyusun, pengarang kitab. Wal muddarisin, para muddaris, para guru mengajar pelajaran. Wa amsalihim, dan yang seumpama dengan mereka. Akan tetapi di sini dikatakan wataduru, kopi ini tidak baik atau mudarat, bi ashabis sud, bagi orang yang mempunyai karakter
Apa bahasanya? Ini dalam istilah ahli psikolog. Ahli psikolog itu kan manusia terbagi dalam 4 karakter. Ada karakternya sanguinis, ada melankolis, ada pragmatis, ada koleris. Nah, di sini istilahnya tuh ashabis sud. Ashabis sud ini mudah terbawa perasaan. Wong yang gampang terbawa perasaan ini kurang cocok kalau minum kopi. Ini namanya kalau dalam istilah psikolog tuh melankolis. Ausafrawiyil mizah atau wong yang mudah tersinggung. Wong yang mudah tersinggung ini tidak cocok juga kalau dia minum kopi. Wal musabina bil amradil ghadabiyah, dan orang yang tertimpa penyakit gampang marah. Temperamen. Cocok juga. Karena semakin dia minum kopi maka timbul dopingnya tadi. Tidak, yang biasa galak marah lalu timbul galak marah, tambah marahnya. Koleris, ya kalau bahasanya. Ini kalau menurut pendapat, ini yang cocok yang bahasnya ahli psikolog, tapi di sini sedikit disinggung oleh Ihsan ya. Yang tidak cocok minum kopi ini yang pertama wong yang mudah baper, wong yang mudah tersinggung, wong yang mudah marah, ini tidak cocok. Wa idza syuribat qabla ta'am tuqallil al-atma. Bila mana kopi diminum sebelum makan maka bisa meringankan pencernaan. Watun fisiman, bila diminum sebelum makan maka bisa menghilangkan kegemukan. Wa amma tanawuluha ba'da ta'am, adapun minum kopi setelah makan, fa'ala ma zahaba ilaihi ba'dum anna yuqawil mi'dah wal hadma. Maka kata sebagian ulama memilih pendapat ini. Kalau sesudah makan yuqawi al-mi'da wal hadma, bisa memperkuat pencernaan wal hadma dan kegemukan. Mi'da kegemukan dan hadma dan pencernaan. Makanya kalau habis makan minum kopi laju lagi bising. Mempermudah pencernaan. Waqala akharuna ahzuzalik. Namun ada pendapat yang lain mengatakan sebaliknya. Wal mazhabul awal huwal ahra. Nah, mazhab yang pertama adalah pendapat yang dipilih. Bil qabuli, untuk diterima. Wa kaifa kanat halu fa khawasuha al mazkuratan faul aulad as-sighar. Kaifa hal, bagaimanapun juga keadaannya. Fa khawasuha, khasiat daripada minum kopi al-mazkurat yang sudah disebutkan galau-galau tadi, tanfaul aulad as-sighar, juga sangat bagus untuk anak-anak yang masih kecil. Wal muhtajina ilan numui wan nusyu, dan anak-anak yang masih membutuhkan masa pertumbuhan. La siyaman iza muzijat bil halib, apalagi kalau dicampur dengan susu, wasukari dan gula. Fatakunu, maka kopi hina izin bila mana dicampur dengan susu dan gula munasabah, yo pantes di jami'in nas, bagi seluruh wong, seluruh sapa wae. Yazidu naf'uhu, dan bahkan bertambah kemanfaatannya. Jadi double manfaatnya. Ada dapat manfaat kopi, dapat manfaat susu, dapat manfaat gula. An marakil lahmi.
Bahkan melebihi, manfaatnya itu melebihi apa? Al-marakil lahmi, kuah daging, kuah kari. Itu lebih dari kuah daging. Bisit di asnaf, selisih 6 macam. Nah, kurang paham aku 6 macamnya ini apa maksud. Intinya semakin dia ditambahi, dicampuri dengan susu, tambah dengan gula malah lebih baik. Cuman ada juga yang mengatakan cukup kopi sama gula sudah lebih baik. Jadi kopi ini tidak mengenal usia. Anak kecil, orang remaja maupun dewasa, ya, meminumnya, mengkonsumsinya itu sama-sama dapat manfaat. Wa zahira anna hazihil khawas mazkuratullah. والمسلمين أجمعين ربي أسماء وجودا منانا باكتساب الكتاب بالمصطفى رسوله في كل سوء